Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berdiri, duduk, serta tersenyum gembira menyambut momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2022 Masehi. Salawat beserta salam juga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dengan mukjizat Al-Quran, Nabi yang Allah perjalankan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kiai Mukhlis Aliuddin dan yang saya hormati hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Menangkap Pesan Isra Mi'raj di Era Milenial. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi saat ini dikatakan sebagai generasi milenial, di mana ilmu pengetahuan semakin pesat, teknologi semakin canggih. Maka generasi sekarang yaitu generasi yang sangat melek akan teknologi, melek akan gadget, smartphone, ataupun juga perangkat teknologi lainnya yang menjadi hal yang lumrah bagi generasi zaman sekarang. Maka tidak heran apabila segala sesuatu dilakukan begitu mudah. Berbagai aktivitas bisa dilakukan melalui smartphone, tablet, ataupun juga laptop. Maka dengan demikian tak heran jika kemajuan teknologi ini pun juga turut mempengaruhi gaya hidup anak muda pada saat ini. Kemajuan teknologi ini juga telah memunculkan dunia baru yang bernamakan media sosial. Banyak anak muda yang begitu mengandungi dunia ini. Selain itu bisa interaksi dengan anak muda dari belahan dunia manapun melalui media sosial. Dengan demikian kita bisa melakukan berbagai macam ekspresi. Tak heran kemudian memunculkan blog, vlog, status, ataupun juga lain sebagainya, yang mana mungkin bisa banyak lagi sebagai bentuk ruang ekspresi mereka selaku kaum milenial di era globalisasi ini. Hadirin sekalian, sayangnya tidak sedikit dari bentuk ekspresi tersebut justru berisi peran negatif. Provokasi bernuansa sara bermunculan, ujaran kebencian berseleweran. Bahkan juga pernah terjadi persekusi terhadap pihak-pihak yang dianggap menyudutkan. Akibat perbuatan tersebut, tidak jarang polisi melakukan penangkapan dan penetapan tersangka karena telah melakukan penyebaran hate speech. Dengan demikian, apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang ini, ujaran kebencian seringkali ditunjukkan kepada pasangan calon untuk menurunkan elektabilitas. Dengan demikian, ironisnya yang melakukan semua itu didominasi oleh generasi muda, oleh generasi milenial. Untuk itulah perlu komitmen bersama untuk mengembalikan generasi muda sebagai generasi yang inovatif, kreatif, berani, tapi tetap toleran dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut harus dijaga oleh semua pihak. Hadirin sekalian, apalagi pada sekarang ini, alhamdulillah kita sebagai kaum muslim pada tahun ini kita diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertamu ke momentum 27 Rajab 1443 Hijriah yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekarang ini negeri ini masih ditimpa cobaan yang berat berupa wabah, namun semoga saja semangat diri, keluarga, dan umat terus terjaga dalam meraih takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkisah tentang peristiwa luar biasa bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat.
Dalam kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu layarahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ini memberikan pelajaran yang sangat berharga yang semestinya bisa diilhami oleh seluruh muslim di Indonesia. Peristiwa Isra disimbolkan dengan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra ini juga dimaknai sebagai hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, pada konteks ini masyarakat diharapkan bisa saling berinteraksi dan tetap saling menghargai. Hal ini pun dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan manusia. Sementara Mi'raj sebagai perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini pun dimaknai sebagai upaya memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Arti dibalik semua ini menunjukkan bahwa seluruh umat muslim adalah umat yang taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di bumi ini tercipta karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat surga, neraka, dan juga Baitul Maqmur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh dalam waktu yang amat singkat. Di mana meskipun sekarang pada era globalisasi ini, di mana teknologi semakin canggih, tetapi tidak akan bisa melakukan atau membuat teknologi yang begitu canggih, di mana bisa melewati atau menuju ke langit dalam waktu detik ataupun dalam waktu satu malam. Sehingga dalam perjalanan dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Al-Qudus, kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Meskipun ilmu pengetahuan semakin canggih, bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan lainnya, mereka tidak bisa menembus dalam perjalanan satu malam tersebut. Semua kejadian terjadi dalam waktu semalam. Ini adalah satu mukjizat yang paling menakjubkan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa ini, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha merupakan peristiwa yang sangat fenomenal dan disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan tersebut di mana Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan nanti. Salat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Dari berbagai konteks, ibadah salat 5 waktu ini merupakan hal yang sangat menakjubkan.
di mana dari segi kesehatan, sholat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Sedangkan dari segi spiritual, melakukan sholat 5 waktu ini akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan kisah kita sebagai umat akhir zaman di hari ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup pun terasa berat. Kita saksikan masjid megah makin banyak, tapi jamaah sholat makin sepi. Belum selesai sampai di sana, semakin kesini perdebatan antar sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melunjak dan membuat Islam seakan-akan tercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian tidak sedikit orang berdebat tentang sholat, tapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah, kiranya apa yang salah dari hal tersebut? Yang salah tiada lain dan tiada bukan, ialah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum dengan hati, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sholat kita benar dari segi niat, syariat, serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan takwa. Saudara-saudara yang berbahagia, pada momentum Isra Mi'raj 1443 Hijriah tahun 2022 ini, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dan bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat, khusyuk, sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk mempersiapkan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hikmah dari Isra Mi'raj sepertinya bisa memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan antara keduanya harus seimbang. Ketika hubungan tersebut berjalan lancar, semestinya perilaku dan ucapan yang keluar dari kita juga mencerminkan tentang keteladanan Rasulullah SAW. Pesan kebencian yang selama ini masih terjadi harapannya segera hilang dan berganti dengan pesan kedamaian. Hadirin rahimakumullah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.